Halo, halo rekan-rekan traders. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di kolom komentar terkait dengan video saya sebelumnya yang judulnya inilah saham super undervalue, beli all in tanpa ragu ya. Jadi saya juga cukup terkejut, banyak pertanyaan yang masuk dan nampaknya juga banyak orang yang senang dengan analisa fundamental. Tapi tentunya banyak orang juga yang kaget. Loh, saya bukannya lebih condong ke technical analisa, trend follower, apa segala macam begitu. Lah kok bisa tiba-tiba bahas tentang fundamental. Jadi sebenarnya cinta pertama saya itu adalah analisa fundamental. Cinta pertama saya. Itu yang membuat saya mendapatkan restu untuk comeback ke saham setelah hancur-hancuran di 2004. Jadi fundamental analisa lah yang saya pelajari pada saat itu dan berhasil jackpot ya, cukup lumayan banyak jackpot yang saya dapat pada saat itu. Tapi kondisi market setelah itu menjadi sulit untuk mencari yang under value. Bukan berarti tidak bisa, ada tapi cukup sulit. Sehingga saya belajar technical dan akhirnya yang saya pakai setiap hari memang adalah technical. Hanya saja fundamental analisa tidak pernah saya tinggalkan, tidak pernah saya lupakan dan hanya digunakan untuk waktu-waktu seperti sekarang ini di mana market dibanting gila-gilaan dan ibaratnya bisa dibilang krisis lah ya. Jadi harga ISG udah turun gila-gilaan seperti ini, barulah saya mengintip kembali uh, tentang fundamental analisa. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk kemarin, saya akan coba jawab ya tentang net value. Sekali lagi saya sampaikan di mana net value itu rumusnya adalah ekuitas ya dikurangi total kewajiban. Ya, ekuitas dikurangi total kewajiban atau liabilities. Oke. Itu rumusnya net asset. Terus ada yang nanya, kenapa bukan aset dikurangi kewajiban? Aduh. Bukankah di video itu sudah saya jelaskan bahwa rumusnya aset itu sama dengan ya kewajiban tambah ekuitas. Lalu kenapa lagi mesti ditanya kenapa bukan aset kurangin kewajiban? Capek deh. Coba aja itu diutak-atik dah angkanya ya. Coba aja itu diutak-atik. Ya, kok nanyanya itu aneh gitu loh, dibolak-balik doang. Ngerti apa enggak gitu loh. Kalau nggak ngerti, mbok ya dilihat konsep ini loh, 100 sama dengan 30 tambah 70. Nah, terus 30 dapatnya dari 70 ini dapatnya dari mana? Ya kan? Kalau Anda bilang, kenapa nggak 100 kurangin 30? Ya kan itu jawabannya sudah ada, ekuitas. Ya, jadi jangan ditanya lagi. Ya, sebuah hal yang sudah ada angkanya, jangan ditanya lagi. Seperti itu. Itu lucu gitu loh ya. Net value milik saya itu adalah ekuitas dikurangi total kewajiban. Itu nggak ada di neraca. Neraca itu kan aset sama dengan kewajiban kurangin ekuitas. Seperti itu ya. Nah, net value ini adalah salah satu metode simpelnya itu adalah metode yang menitik beratkan kepada resiko likuidasi. Jadi apabila perusahaannya tutup seperti itu. Dan punya saya sangat-sangat simpel ngitungnya ya. Cuma ekuitas dikurangi total kewajiban. As simple as that. Sedangkan teori mencari teori seperti ini juga ada
yang mirip dengan milik Benjamin Graham. Anda bisa searching di Google. Namanya NetNet ya. Lucu juga sih. Seperti ini. NetNet. Ya. Anda cari di Google NetNet Benjamin Graham. Dah seperti itu. Itu ada juga ya, sama penekanannya adalah kepada resiko likuidasi. Jadi apabila suatu perusahaan dilikuidasi, maka sisa value-nya itu berapa? Nah, saya sampaikan di sini ya. Contoh rumusnya seperti itu. Contoh rumus daripada NetNet yaitu cash ditambah cash ditambah dengan investasi jangka pendek. Jadi ini sebenarnya kas dan setara kas kalau bisa dibilang. Kan ibaratnya kalau dia taruh uang kasnya di dalam bentuk misalnya deposito, itu kan bisa dianggap sebagai kas dan setara kas. Jadi ini sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan persediaan. Seperti ini. Lalu berapa totalnya dikurangi dengan total kewajiban. Oke, total kewajiban. Jadi ibaratnya ada berbagai macam metode dalam aliran mencari sebuah value perusahaan berdasarkan resiko likuidasi. Kalau yang ini ya, jadi net-net itu seperti ini rumusnya, sedangkan punya saya simple, Anda cukup lihat neraca. Ya, totalan neracanya saja ya, ekuitas kurangi total kewajiban. Beres. Sedangkan kalau Anda pakai punya Benjamin Graham, Anda mesti cek lagi cashnya berapa, investasi jangka pendek berapa, piutang usaha berapa, persediaan berapa, total semua baru dikurangi total kewajiban. Jadi lebih panjang seperti itu. Ya. Itu. Kemudian ada lagi teori mencari valuasi seperti discounted cash flow, kemudian perhitungan punyanya Benjamin Graham yang harus lihat obligasi, kemudian lihat suku bunga, growth perusahaan berapa persen, apa segala macam, baru margin of safety-nya berapa. Jadi sebenarnya banyak metode di dalam hal dunia fundamental analisa, sama dengan technical analisa. Banyak metode ya, seperti itu, swing trade, trend follower, buy on support, scalping, day trade, ya, macam-macam, buy on weakness, macam-macam. Sama fundamental analisa juga seperti itu, macam-macam, ya. Jadi bukan cuma lihat PBV-nya di bawah 1 murah nih, bukan. Kenapa bukan seperti itu, sesimpel itu? Nanti saya jelaskan, ya. Oke, yang jelas net value punya saya itu sama seperti konsepnya Benjamin Graham, net-net. Ya, Anda bisa cari di internet. Net-net Benjamin Graham. Nanti muncul banyak tuh ya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih kita harus menghitung ini, tujuannya apa? Itu sama dengan screening awal. Jadi cuma screening awal doang, mana perusahaan yang kita screening sesuai dengan kriteria kita. Sama seperti di technical. You mau beli saham yang seperti apa teknikalnya? Contoh, saya cuma mau beli yang di bawah moving average 200 hari. Kemudian moving average 100 harinya di bawah moving average 200 hari. RSI-nya harus begini, stokastiknya harus begini, MACD-nya harus begini. Ya kan? Kemudian ADX-nya harus begini. Itu parameter-parameternya. Tujuannya ada parameter itu apa? Melakukan screening. Tujuannya screening ngapain? Memilih, menfilter mana yang sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Sama kayak cari jodoh. Tanya aja sama jomblo-jomblo, kriterianya seperti apa gitu kan. Kalau tanya sama yang jomblo baru setahun ya, oh kriterianya ini, banyak kan kriterianya. Tapi kalau yang udah jomblo 10 tahun, kriteria lu apa? Terserah aja deh, pokoknya ada yang mau. Ya kan? Sama dengan misalnya Anda mau beli rumah, kan ada kriterianya, Anda perlu screening. Ya, jadi ini net value dan net tujuannya adalah untuk screening.
Seperti itu. Emiten mana yang cocok dengan screening ini. Kemudian kalau misalnya udah muncul sesuai dengan kriteria ini, apakah langsung dibeli? Enggak. Harus cek juga prospek kedepannya seperti apa. Itulah fundamental analisa. Selalu berkaitan dengan prospek. Seperti itu. Ya, ini adalah cara untuk melakukan screening. Nah, untuk pembahasan berikutnya adalah tentang net value saya. Ada banyak pertanyaan masuk, Pak, emiten perbankan nggak bisa ya dihitung pakai ini. Kok minus hasilnya? Ya, tidak bisa. Emiten di sektor finance itu tidak bisa. Karena di sektor finance itu kewajibannya besar. Karena sektor finance kewajiban itu adalah sebenarnya asetnya mereka. Tanpa ada kewajiban besar, maka aset mereka tidak akan besar. Kewajiban itu isinya adalah dana yang Anda taruh sebagai bentuk tabungan di bank tersebut. Dicatatkan di pembukuan mereka sebagai kewajiban hutang. Ya, mereka hutang kepada Anda. Ya, jadi tidak bisa untuk sektor finance. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya udah hitung Pak, hasilnya kok banyak yang minus? Ya memang banyak yang minus hasilnya kalau pakai net value. Kalau banyak yang keluarnya hasilnya adalah positif, ya itu namanya bukan screening gitu loh. Ya iya kan, itu namanya bukan screening, main asal tembak aja. Sama kayak jomblo 10 tahun ditanya kriterianya seperti apa calon istrinya. Terserah. Nah itu hasil screeningnya munculnya banyak. Ya kan? Karena kriterianya sangat longgar. Ya. Nah di sini kriterianya saya bikin sangat-sangat konservatif. Ya, sangat konservatif. Ya, jadi ibaratnya seolah-olah kalau perusahaan ini dilikuidasi, tutup, itu saya mau betul-betul saya perah habis. Sisanya itu berapa? Nah, sama si Benjamin Graham ini sebenarnya net-net ini jauh lebih konservatif lagi dari punya saya. Nanti kita akan bahas ya pakai contoh. Jauh lebih konservatif lagi. Jadi saya udah konservatif, Benjamin Graham lebih konservatif. Kalau pakai teori dia, tambah sedikit lagi emiten yang muncul. Nanti Anda coba cek deh. Ya, seperti itu. Oke, jadi tidak bisa untuk sektor finance dan juga kalau hasilnya minus, ya berarti tidak masuk, tidak lolos screening. Gitu aja, simple. Nggak perlu dipaksain. Oh, saya maunya emiten yang saya suka ini hasilnya harusnya plus loh Pak. Loh ya nggak bisa begitu, monyong. Ya, jadi kalau minus bukan berarti juga perusahaan ini nggak bagus kalau hasilnya minus. Ekuitas di total dikurangin total kewajiban hasilnya minus Pak. Bukan berarti perusahaan itu jelek, enggak. Seperti itu, bukan berarti perusahaan itu jelek, enggak juga. Ya, jadi bukan berarti hasilnya net value adalah minus Pak. Jelek dong perusahaannya. Enggak. Cuma tidak lolos screening dengan metode ini. As simple as that. Seperti itu. Tapi kan bisa dengan metode yang lain. Misalnya dihitung secara prospek ke depannya bagus. Pakai teorinya Benjamin Graham. Oh ternyata bagus nih. Harganya udah di bawah margin of safety 50%. Nah seperti itu. Makanya saya bilang teori itu banyak ya. Cara-cara metode penghitungan value itu banyak. Nah yang saya pakai net value ini salah satunya. Saya tidak cuma pakai satu. Saya pakai banyak. Ya, seperti itu. Nah, salah satu screening yang saya sharing kepada Anda adalah tentang net value. Supaya Anda punya pola pikir, Anda punya konsep fundamental itu seperti apa sih. Bukan cuma lihat, oh laba bersihnya ada. Oh labanya meningkat. Bukan cuma sekedar itu gitu loh. Ya, bukan cuma sekedar itu. Ya, banyak hal yang juga harus dilihat. Jadi jangan bukan berarti, wah saya belajar teknikal susah Pak. Saya belajar fundamental aja. Jangan salah. Siapa bilang fundamental itu gampang? Kalau ada yang bilang fundamental itu gampang, itu terlalu menggampang-gampangkan itu ya. Nanti kasihan loh, para aliran fundamentalis ini bisa marah. Fundamental itu bukan cuma soal laba bersih, bukan cuma soal PBV. Sorry ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut nih. Saya akan kasih contoh. Ya, saya akan kasih contoh perbandingan net value dengan net net. Oke, perbandingan value dengan net net. Masih dengan contoh kasus pada video sebelumnya ya, di mana ini contoh emiten XXXXX, saya sebut namanya ya. Kemarin di kolom komentar tuh ada satu orang yang berhasil nebak. Ya, wah pinter sekali dia. Pinter tuh, dia tahu. Kayaknya jago. Ya, Bu, saya nggak bilang jago lah, cuman pemerhati pecinta fundamental analisa. Dia langsung emiten ini Pak ya. Wah, keren. Oke, saya lanjut. Kalau berdasarkan teori saya, yaitu net value,
ya. Maka emiten ini seperti di video sebelumnya, total ekuitas 5,29 triliun dikurangi total liabilities. Hasilnya ketemunya ini 3 triliun, ya. 3 triliun net value. Oke. Net value. Tapi kalau menggunakan teorinya Benjamin Graham, yaitu si net, pakai teorinya dia, ini sebenarnya yang benar itu adalah namanya panjang sih. Namanya itu bukan cuma sampai di sini, bukan cuma net, tapi oh ini dia, net working capital. Nah ini, Anda cari di internet ya. Net working capital. Nah, kalau berdasarkan teorinya dia, nah di sini ada yang lupa saya sampaikan ya. Jadi, ya supaya tujuannya saya sengaja bikin lupa-lupa begitu ya supaya Anda nonton video ini sampai selesai. Biar nggak sepotong-sepotong gitu ya. Sepotong-sepotong terus nanya. Waduh, kacau urusan. Piutang usaha misalnya. Yang dihitung ini bukan 100% piutang usaha, tapi hanya 75%-nya saja. Tambah mencret kon ya, tambah diperes sama Benjamin Graham. Terus persediaan itu nggak dihitung 100% nilainya, tapi hanya 50%. Kon diperes lagi sama si Benjamin Graham. Ya, seperti itu. Baru dikurangi total kewajiban. Nah, jadi kalau pada contoh ini, contoh nih ya, dari 4 triliun ini, penjabarannya apa? Kas dan setara kas 666 juta. Persediaan dianggap 50% saja. Oke. Ya, dianggap cuma 50%. Berarti ini saya bagi 2. Berarti kurang lebih sekitar 1 2 3 3 4 bagi 2. Coba kita lihat. 2 3 3 4 bagi 2. 1167. Oke. 1167. Cuman 1 triliun diakui. Ya kan seperti itu. Oke, cuman 1 triliun diakui. Lalu berikutnya piutang usaha hanya 75%-nya saja, berarti cuman 750 miliar. Ya. Anda bisa lihat sekarang. Oke. Sudah ya. Totalnya adalah jadi dia nggak hitung mesin, nggak hitung persediaan jangka panjang, nggak. Yang dia hitung cuman ini kan memang ini contohnya dia ada persediaan jangka panjang dan ada persediaan jangka pendek. Cuman umumnya sih jarang ada yang persediaan jangka panjang ya. Jadi yang dihitung memang sebenarnya hanya persediaan jangka pendek. Intinya semua yang liquid untuk dijual sebenarnya. Kalau dari versi Benjamin Graham, semua yang liquid untuk dijual. Artinya ada di bagian aset lancar, bukan di aset tidak lancar, tapi ada di aset lancar. Totalnya 2,5 triliun. Ya. Kalau dikurangi dengan kewajiban, total kewajibannya adalah 2,2 triliun, maka net working capitalnya adalah sekitar 300-an miliar, ya kan? 2538, ya. Kan gitu ya. 2538 dikurangin berapa itu? 2262. Nah, lah ngapain saya ketik di sini ya? Mending kalkulator. 2538 kurangin 2262. Oke. Cuman 276 miliar. Dengan kapitalisasi pasar 3 triliun, maka emiten ini belum dianggap lolos screening dengan metode net working capital. Ya, sudah ngitung panjang-panjang gitu ya, sudah ngitungnya susah-susah, mesti dibuka itu laporan keuangannya, kan beda dengan yang cara saya, di mana net value itu Anda cukup ngelihat ya biasalah di smartphone juga bisa kok, banyak kan aplikasi-aplikasi saham yang udah nyediain laporan keuangan, neracanya gimana ya kan, total aset berapa, total equity berapa, enak kan, cuma tinggal buka aplikasi sama main di kalkulator, udah beres kan, seperti itu. Tapi kalau punyanya Benjamin Graham, Anda harus buka laporan keuangannya, Anda harus lihat breakdown dari aset lancar apa aja isinya, terus Anda hitungin lagi seperti tadi. Jadi lebih rumit.
Lebih bukan rumit sih, sebenarnya nggak rumit, cuman lebih memakan waktu. Ya, lebih memakan waktu. Nah, dengan kapitalisasi pasar market cap saham ini misalnya 3 triliun, sedangkan perhitungan daripada net working capital hanya 276 miliar, ya udah pasti emiten ini nggak masuk dalam screeningnya net working capital. Itu jadi Benjamin Graham ini nawar gila. Ya, ibu-ibu nawar barang di pasar kalah gilanya sama Benjamin Graham. Kalah kalah gilanya. Jadi makanya Warren Buffett itu pernah menggunakan metode ini, kemudian dia beli saham Berkshire Hathaway yang waktu itu masih perusahaan tekstil, hampir bangkrut perusahaannya Berkshire Hathaway. Ya, hampir bangkrut. Setelah itu, dia berhasil merubah Berkshire Hathaway menjadi bagus, sudah selesai. Metode ini tidak pernah lagi dipakai. Tidak pernah lagi dipakai. Ya, karena krisis sehebat apapun, jarang bisa menghasilkan banyak incaran atau banyak yang lolos screening dengan metode ini. Ya. Coba deh sekarang dihitung dengan metode ini. Cari aja yang seperti ini. Setengah mati. Ya, dari 600-an lebih emiten belum tentu ada 5, belum tentu. Oke, belum tentu ada 5. Ya, tapi dengan menggunakan metode punya saya, net value yang barangnya simple nih, cuman total ekuitas dikurangin total kewajiban, hasilnya berapa, udah tinggal dibandingin sama market cap. Bisa lah ketemu 5 sampai 7 bisa dapat. Ya, bisa ketemu yang lolos screening awal seperti ini. Ya, oke, jadi sudah sampai di sini, udah terjawab beberapa pertanyaan. Sektor finance nggak bisa dihitung pakai ini. Kalau net value-nya minus gimana? Ya udah, berarti kan nggak lolos screening. Kemudian mengapa net value bukan pakai PBV? Ya, lucu lagi ya, pakai contoh. Oke. Nah, sekarang kita studi kasus dengan perusahaan yang real, ya, emiten yang real. Kalau ini sebenarnya real juga, cuman saya nggak mau sebut nama emitennya, ya. Soalnya ini masih jadi incaran saya dan harganya sekarang nanggung masih. Saya mau nawar lagi, ke bawah lagi dikit, baru saya hantam, pak, gitu ya. Makanya saya nggak sebut dulu. Oke, selanjutnya adalah kita pakai contoh, ya. Misalnya di sini, oh ya kemarin ada yang nanya, kenapa Sril? Ya, Sril ada yang nanya tuh. Sril itu bukankah PBV-nya udah kecil tuh? Kenapa nggak dibeli misalnya ya? Kenapa nggak dibeli? Kan lebih simpel pakai PBV. Jadi ini juga menjawab. Fundamental analisa bukan sekedar hanya PBV saja. Oke, kita coba lihat laporan keuangan 9 bulan tahun 2019 ya, yang ini. Kalau Anda pakai net value, nanti sekalian saya jawab kenapa saya tidak memilih Sril. Sedangkan banyak orang aliran value investing ngambil Sril. Saya nggak mau. Kalau kita pakai net value, itu tidak lolos screening, sudah jelas. Anda kelihatan nih ya. Coba kita lihat. Total kewajibannya adalah, kita lihat dulu, asetnya 20,6, kurangin ekuitasnya 8,3, maka kewajibannya adalah 12,3 triliun. Oke. Net value-nya adalah 8,3 triliun dikurangin kewajiban 12,3 triliun, hasilnya adalah minus 4. Udah selesai urusan. Nggak usah lagi saya ngitung pakai discounted cash flow ke, atau pakai teorinya Benjamin Graham ke, yang ada margin of safety-nya. Saya nggak usah hitung lagi. Males. Ya. Dan yang kedua yang bikin saya malas lagi adalah, kalau kita lihat di sini, ya, perusahaan ini omset 12,7 triliun sampai dengan 9 bulan tahun 2019. Oke. Nah, di sini yang saya nggak suka, ya. Operating profit-nya selama 9 bulan. Operating profit selama 9 bulan adalah 2 triliun, ya. Operating profit selama 9 bulan adalah 2 triliun. Kita kurangi dengan yang namanya beban bunga, interest expense, jebret, dan juga ada pajak apa segala macam ya. Trade. Hasilnya net profit adalah 1 triliun. Net profitnya cuma 1 triliun. Pertanyaannya adalah sekarang begini.
laba bersih 1 triliun. Beban bunganya 883 miliar. Hampir setara dengan 1 triliun. Hampir setara dengan 1 triliun. Jadi ibaratnya emiten ini kerja buat bank atau kerja buat pemegang saham? Ayo. Kalau Anda bandingkan dengan emiten-emiten yang bagus ya. Contoh ICBP misalnya. Ya. Ini emiten bagus, cuman harganya yang nggak bagus. Jadi makanya saya benci. Ya. Saya benci harganya, tapi saya suka company-nya. Ya. Anda lihat, laba bersihnya, net profit-nya adalah 5 triliun. Anda lihat beban bunganya cuma berapa? 161 miliar. Duit 161 miliar ini, beban bunga ini, dia punya cash 8,4 triliun. Bayar beban bunga 161 miliar itu kan kayak cabut upil ya. Tuing, plek, bayar. Gitu kan? Coba sekarang kita bandingkan dengan Sril. Sril di 9 bulan 2019 cash cuman ada 1,9 triliun, beban bunga ya, beban bunga pinjaman adalah 800 miliaran. Kalau dia bayar beban bunga ini pakai cash yang ada, wah setengah, ibaratnya kesedot banyak nih. Sangat kesedot ya. 40% cash kesedot bayar beban bunga. Beda kan dengan ICBP tadi. 8 triliun men. Cash bayar cuman 161 miliar. Beban bunga. Itu kan kayak cabut upil doang, teng, bayar, tek. Ya ibaratnya kayak Anda bayar uang parkir 20.000 lah, tas, kecil lah, nggak ada masalah. Jadi dari situ saja saya udah nggak suka. Makanya walaupun selama, kalau kita lihat Sril ya, Sril kalau 9 bulan laporan keuangan keluar katakanlah di Oktober lah ya. Anda lihat di sini. Harga 280 perak. Orang bilang murah tuh. Di harga 318 saja PBV-nya sudah cuma 0,79, artinya di bawah 1. Ya, PBV-nya sudah di bawah 1. Yang jadi masalah adalah dengan harga 318 PBV di bawah 1, 0,79. Apalagi kalau harganya Rp260. Oh, tambah murah lagi, PBV-nya tambah kecil lagi ya. Tapi saya nggak mau. Saya nggak suka. Karena saya nggak sukanya dengan ya ini tadi, beban hutangnya beban bunganya besar. Belum lagi kalau disuruh bayar tuh pinjaman jangka panjangnya. Waduh, bisa bengek gitu. Jadi cuman gali lubang tutup lubang doang nih buat lunasin, ya. Seperti itu. Jadi kalau PBV itu ada kelemahannya. Kalau cuman lihat price to book value itu sangat-sangat lemah sekali karena secara neraca perusahaan ini kerja buat siapa sebenarnya? Kalau Anda lihat ini kerja buat bank. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya contoh kasus berikutnya pada Bird. Ya, ada yang bilang, "Pak Bird, gimana Pak? Bird. Bluebird." Oke, coba kita lihat dulu. Bluebird. Bluebird ini asetnya 7,4 triliun. Kurangi equity-nya 5,4. Saya mau cari dulu total kewajiban ya. Total kewajiban 2 triliun. Oke. Sekarang kita coba hitung net value-nya. 5,4 triliun dikurangin 2 triliun. Tes. Positif hasilnya net value-nya. Positif untuk Bird, Bluebird. Layak dibeli dong, Pak. Karena net value-nya udah positif nih, bagus gitu kan. Loh, tadi saya udah bilang di awal, ini hanya screening awal, filter awal. Pantas apa tidak untuk kita terusin bedahnya, bedah lanjutannya pantas apa enggak, seperti itu. Memang secara net value, oh hasilnya positif. Nah, barulah kita bedah selanjutnya seperti apa. Ya, bedah selanjutnya, ini histori pergerakan harga sahamnya ya, saya bikin chartnya jadi weekly. Jadi Bluebird itu pernah menyentuh harga tertinggi di 12.500 per lembar saham. Ya 12.500 per lembar saham di tahun 2015. Di tahun 2015 itu merupakan
pencapaian terhebat sepanjang masanya Bluebird, kalau saya tidak salah ingat, karena saat itu pemasukannya per tahun adalah 5,5 triliun. Tapi dalam hati saya nih, pada saat itu sudah ada Gojek, ya, sudah ada Gojek. Terus di luar negeri Uber sudah ada. Nah, Gojek kalau nggak salah baru-baru mau bikin Gokarnya ya, Gokar. Jadi dalam hati saya ini perusahaan ini IPO nggak salah, Pak. Apa karena dia tahu dia bakal sunset, bakal tiarap, bakal kalah saingan, makanya dia IPO aja, dia gadaikan dirinya, dia ambil itu cuannya sekarang, karena dia tahu ke depannya bakal turun nih. Ya, prospeknya bakal melemah, karena bakal kalah dengan online. Ini hanya perkiraan saya saja, betul apa enggaknya kan kita nggak akan pernah tahu. Yang jelas saya sih tidak terlalu suka yang IPO karena biasanya itu dijualkan dengan harga yang dengan nilai yang sangat tinggi sekali, bukan harga tinggi tapi nilainya, value-nya itu sangat tinggi sekali, overpriced seperti itu. Tujuannya apa coba? Mau exit dia, ya kan? Mau ambil kembali modal awalnya dengan cara menjual sebagian kepemilikannya. Nah, Anda bisa lihat di sini sejak 2015 sampai dengan 2019 pendapatannya meningkat apa menurun? Menurun. Ya jelas sudah kalah saingan kan di sini. Perusahaan yang bagus kan pendapatannya harus meningkat dulu. Ya pendapatannya harus meningkat. Kalaupun turun ya turun, jangan seperti ini. Ini mah konsisten sekali turun, ya nggak ada naiknya, konsisten turun. Oke. Kita lihat laba bersihnya. 2015 itu masih bisa menciptakan laba bersih 824 miliar. Ya, masih bisa menciptakan laba bersih 824 miliar. Sedangkan 2019 hanya 314 miliar. Ini perusahaan jelas sudah ujungnya kemana itu jelas. Jelas kok. Ujungnya kemana itu udah sangat jelas. Ya, sangat-sangat jelas. Ujungnya kemana? Yaitu modal. Jadi meskipun dia lolos secara screening net value, bukan berarti Bluebird ini, emiten ini, murah secara prospek. Nah, jadi gitu pemahamannya. Ya. Jadi mesti ada dilihat juga prospek ke depannya seperti apa. Terus, kalau berdasarkan PBV, ini perusahaan murah. Sekali lagi, secara PBV ini perusahaan murah, prospeknya gimana? Jadi, ya mikirnya ke depan panjang, jangan cuman murah nih baik gitu ya, nggak bisa. Tadinya 12.500, sekarang cuma 970, bayangin itu. Ya, bayangin tuh 90% lebih tuh anjloknya. Ya. Nah, apakah perusahaan ini udah pasti tiarap? Ya tidak juga. Saya melihat ada satu jalan keluar bagi Bluebird. Tinggal dia mau apa enggak. Tinggal dia mau mengaku apa enggak. Mengakui apa enggak. Apa itu jalan keluarnya? Saya nggak tahu ya, apakah sekarang dia sudah menggunakan cara ini atau belum. Cuman pemikiran saya simpelnya begini. Dia akan bisa bangkit lagi apabila unit-unit yang dia miliki diperbagus, diremajakan. Setelah itu dia gandeng dengan Gokar. Kalau nggak salah sih Gojek udah beli saham ya di Bluebird ya. Cuman saya nggak tahu itu di behind the scene-nya itu perjanjiannya seperti apa, saya nggak tahu. Cuman saya maunya Bluebird ini menjadi premiumnya Gokar. Seperti itu. Saya maunya dia akan menjadi premiumnya Gokar. Ya. Kalau itu terjadi nantinya ke depannya. Jadi ibaratnya konsumen tuh dikasih dua pilihan nih. You mau yang premium apa yang standar? Ya kan? Premium memang harga lebih mahal sedikit. Ya kan? Cuman ibaratnya kalau di jam-jam tertentu dia sangat tersedia dan bisa diandalkan, misalnya contoh, ya kan, kalau di kota besar kan di jam-jam tertentu macet. Ya. Seperti itu. Jadi harus ada perubahan barulah dia bisa bangkit. Jadi intinya dia udah kalah
Dia secara konvensional bisnis kalah udah dengan yang online. Jadi mau tidak mau dia bergabung, jangan dilawan bos. Gabung, ya merger. Biar jadi lebih berkolaborasi, biar jadi lebih bagus. Jangan dilawan bos. Teknologi nggak bisa dilawan, ya seperti itu. Jadi itu salah satu contoh ya. Anda urutannya kalau screening fundamental, ya boleh pakai PBV nggak ada masalah. Ya nggak ada yang larang kok, PBV nggak ada masalah. Anda mau pakai PBV di bawah 1, kemudian debt to equity ratio di bawah 1,5, silakan. Ya tapi intinya metode apapun screening yang Anda gunakan, tetap Anda harus lihat prospeknya ke depan. Bagaimana kalau harga saham Bluebird jatuh ke katakanlah Rp300 dan belum ada tanda-tanda dia berkolaborasi secara penuh dengan Gojek? Apakah bisa dianggap murah? Kalau saya sih dia 300 perak mungkin saya akan beli ya tanpa perlu nunggu ada kolaborasi atau enggak. Kalau saya loh ya, saya akan beli. Tema ya porsi yang kecil dari seluruh portfolio apa ibaratnya seluruh portfolio value stock saya. Mungkin kalau dia 300 masih mungkin dipikirkan, bukan berarti langsung dihajar beli ya. Ya, tapi kalau untuk harga sekarang saya males. Ya, seperti itu karena secara prospek masih belum kelihatan. Apalagi ditambah dengan COVID begini. Ya gimana ya? Gimana ya sektor transportasi akan terpukul juga karena the new normal itu ya akan seperti apa kita belum tahu. Kita udah pasti nantinya akan beraktivitas dengan normal dalam tanda kutip. Artinya cara normal yang baru, the new normal. Jadi kita belum lihat transportasi ke depannya kayak apa, yang jelas masa depannya suram. Pesawat apalagi sangat suram itu. Ya. Kalau transportasi darat kita belum tahu. Ya. Cuma kalau dari negara-negara yang sudah mulai melonggarkan lockdown itu kelihatan transportasinya juga masih sangat terpukul. Seperti itu. Jadi ini contoh cara kita melihat prospeknya. Nah, kalau emiten misalnya kayak Wika, ya kan kemarin tuh orang nanya, Pak saya ngitung net value-nya minus. Ya udah pasti minus lah, dari 62 triliun aset, di dalam aset itu yang ekuitas hanya 19,2. Kita anggaplah 20 triliun lah ya, biar gampang hitung secara kasar. Berarti net value-nya adalah 20 triliun dikurangi kewajiban. Kewajibannya berapa? Sekitar 42 triliun. Ya udah pasti minus. 20 dikurangi 42, udah pasti minus. Jadi ya udah nggak lolos screening dengan metode net value. Bukan berarti prospeknya bakal jelek. Belum tentu. Ya belum tentu. Tapi kalau Anda bilang, wah ini sektor konstruksi kedepannya pasti terpukul Pak. Kenapa? Karena semua anggaran itu kayaknya fokus untuk menangani COVID, Pak, anggaran pemerintah. Bisa jadi benar, bisa juga coba Anda perhatikan dengan teliti. Negara-negara Eropa yang mencoba melonggarkan lockdown dengan memberikan beberapa sektor pekerjaan untuk kembali beroperasi. Anda coba baca betul-betul sektor apa saja yang mereka izinkan dulu nih. Kebanyakan itu pasti ngomong manufaktur nantinya yang didahulukan dan konstruksi. Jadi kalau Anda bilang ke depannya suram kok ya coba tolong dipertimbangkan lagi deh. Karena ketika ibaratnya physical distancing mulai dilonggarkan, sektor yang mulai diizinkan kembali untuk bekerja itu manufaktur dan infrastruktur. Jadi kalau dibilang ke depannya suram banget, ya belum tentu loh. Karena ibaratnya kalau kita tanya sektor retail sama konstruksi bakal hancur yang mana nih ke depannya. Anda bisa bilang, orang udah lama terpenjara di rumah, nanti pasti tiba-tiba kalau boleh dilonggarin, dia akan lari ke mall. Belum tentu, bisa saja tempat berkumpulnya orang banyak itu nanti paling terakhir dilonggarkan. Jadi sektor retail akan betul-betul terpukul. Konstruksi malah disuruh kerja duluan. Coba deh. Jadi jangan dianggap dulu kata-kata saya, Anda baca sendiri deh. Itu sektor apa saja yang dikasih pelonggaran pada saat lockdown sudah mulai dilonggarkan. Ya. Seperti itu. Jadi untuk case emiten yang secara net value-nya minus, itu bukan berarti prospeknya jelek, enggak.
Tapi secara screening dengan metode net value, dia tidak lolos screening. Tapi bukan berarti itu cuma satu-satunya cara untuk menghitung valuasi sebuah perusahaan, kan? Tidak. Dilihat dari sudut pandang likuidasi, metode likuidasi, net value, dan net working capital punya Benjamin Graham. Tapi kalau secara metode valuasi nilai harga saham untuk prospek ke depannya, kan bisa juga pakai discounted cash flow, ya kan? Pakai juga punya Benjamin Graham yang ada hitungan growth-nya berapa, itu juga bisa dipakai, yang ada margin of safety-nya. Seperti itu. Jadi metodenya banyak. Ya, jadi Anda tidak bisa bilang, oh minus hasilnya jelek nih. Enggak juga seperti itu. Ya, jadi seperti itu tadi saya sampaikan cara simple menganalisa prospek juga. Contoh penggunaan net value pada emiten real, bird, Wika, ya seperti itu contoh, ya contoh saja. Dan menilai prospek ke depan itu abstrak sebenarnya. Jadi seperti melihat suatu lukisan, bisa saja Anda melihatnya cerah, tapi bisa saja orang lain melihatnya suram, seperti itu. Nah, makanya ada metode valuasi. Metode valuasi itu dia melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu digabungkan dengan masa depan. Jadi ada unsur estimasi prospek ke depan, cuma tetap menggunakan data masa lalu sebagai acuannya. Jadi di-combine gitu. Ya, jadi di-combine. Makanya metode valuasi itu bukan sesuatu hal yang 1 tambah 1 sama dengan 2, belum tentu. Karena dia ada menggabungkan unsur prospek masa depan. Jadi contoh simpelnya begini. Kita kan nggak tahu 2021 nanti kebijakan APBN pemerintah akan fokusnya kemana nih. Kita kan nggak tahu. Ya, bisa saja yang selama ini dana untuk sektor pendidikan kan gede nih. Bisa saja nanti 2021 dikecilin. Kenapa? Karena mungkin saja pemerintah lihat, ini bisa dari rumah ya, mending daripada bangunannya yang gua kasih, mending internetnya yang gua subsidi lebih murah. Misalnya kan nggak tahu, ini contoh ya. Bisa saja salah. Dengan mengecilkan budget anggaran di sektor pendidikan, budgetnya bisa diarahin untuk konstruksi. Loh kan kita nggak tahu. Padahal sekarang nih kalau kita lihat konstruksi ke depannya gimana? Suram. Ya kan? Jadi ada sedikit faktor abstraknya seperti melihat lukisan, cuma tidak liar karena ada data masa lalu. Jadi di mana dilihat juga pertumbuhan laba bersihnya misalnya dalam 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir seperti apa. Kalau ini Anda lihat kan datanya cuma sampai 2013, terlalu pendek bagi saya. Saya punya data laporan keuangan itu sebenarnya sampai 2009 ada, cuman yang 2009-nya hilang, 2010-nya nggak utuh. Yang utuh 2011. Jadi dari 2011 sampai sekarang itu data laporan keuangan seluruh emiten saya ada. Seperti itu. Jadi itu dihitung ya. Baru bisa ketemu valuasi perusahaan ini kira-kira berapa. Valuasi itu pun sudah ada unsur abstraknya ya, di mana kita menilai masa depan nih 2020, 2021, 2022 gitu ya. Juga masih ada lagi pembobotannya. Kira-kira ekonomi secara makro 2021 tuh gimana? Suku bunganya bagaimana? Suku bunga Indonesia. Terus dolar berapa nih? Inflasi berapa nih? Expected return-nya kita mau berapa? Nah, di situ juga ada lagi faktor pertimbangannya. Makanya saya bikin optimis, moderat, konservatif. Ada 3 macam perhitungan. Seperti itu. Dan keluarlah hasil tring, valuasi nilai wajarnya berapa. Nah, nilai wajar yang saya pakai untuk di value stock, ini untuk para member angka bicara dan alumni trading class. Di value stock itu adalah valuasi dengan ibaratnya kalkulasi yang optimis. Seperti itu. Loh, kalau pesimisnya berapa, Pak? Kalau harga valuasi pesimisnya berapa? Pesimis itu kita sudah hitung dengan harga yang hancur-hancuran lah, ibaratnya kacau balau, kondisi ekonomi kacau balau apa segala macam, plak, ya tinggal dibagi 2. Simple seperti itu. Jadi misalnya emiten X valuasi nilai harga wajarnya 8.000 misalnya gitu. Kalau ekonomi rusak gimana? 4.000. Tuh, berarti harga yang kita masuk sekarang ibaratnya masih sedikit di atas harga hancur-hancuran nih, Pak. Belum under value dong. Ya enggak.
Anda mesti lihat, kalau Anda nyicil sampai terakhir, cicilan terakhir Anda dapat, harga cicilan terakhir itu yang paling bawah tuh, itu kan harganya kecil banget tuh. Itu sudah di bawah harga proyeksi, harga wajarnya emiten ini jika ekonominya hancur-hancuran. Jadi jaring pengamannya itu sudah ada. Sudah saya kasih, jebret seperti itu. Anda tinggal ikuti saja. Ya, tinggal ikuti, jangan keluar dari planning, jangan gatal tangan. Ikuti aja dengan santai, seperti itu. Oke, jadi semua pertanyaan sudah terjawab. Saya juga mau berterima kasih kepada yang sudah nonton video saya yang tentang net value ini yang bagian pertama, ya. Dimana ternyata banyak nih yang suka ya. Saya lihat dari komen-komennya itu kan banyak tuh. Ya, diskusinya juga bagus di sana. Jadi ini video yang saya buat yang kedua ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan juga ada yang belum sempat saya jawab satu persatu. Oh ya, satu lagi saya lupa. Net value, ya, net value selain tidak bisa di sektor finance, ada satu lagi syarat utamanya, yaitu dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang kita nih di full year, laporan keuangan full year-nya adalah 2019. Terus kita akan menghadapi laporan keuangan kuartal pertama 2020. Jadi dalam 5 tahun terakhir, ngitungnya dari mana? Ya, karena ini sudah 2020, maka kita ngitung dari 2020. 2020, 2019, 18, 17, 16. Jadi dari 2016 sampai sekarang 2020, itu tidak boleh ada sekalipun laporan laba ruginya mencatatkan kerugian atau rugi bersih. Nggak boleh. Jadi harus selama 5 tahun terakhir profit. Contoh ya, meskipun Sril ini saya tidak suka, tapi Anda bisa lihat 5 tahun terakhir, meskipun dia punya beban utang besar gitu ya, pinjamannya besar, tapi dia selalu profit. Nah, seperti itu ya. Kalau ada sekali saja dari 2016 dia mencatatkan kerugian, baik itu secara kuartal, laporan keuangan kuartalan, jadi kan bukan full year ya, kuartalan, maka itu kita tidak usah hitung dengan metode net value. Loh, kenapa? Masa nggak boleh rugi, Pak? Sekali-sekali satu kuartal aja masa nggak boleh rugi? Logika sederhananya gini, 2016 sampai dengan 2020, coronanya baru muncul di mana? 2020. Oke. Dari 2016, 17, 18, 19 nggak ada corona, kok dia rugi? Waduh, kacau juga nih. Tapi Pak, bisa aja kan kalau perusahaan komoditas tambang gitu, dia mencatatkan kerugian kan bisa aja. Halo, di sektor tambang kan nggak semua emiten, walaupun harga batu bara jeblok kan nggak semuanya mencatatkan kerugian. Masih ada dengan harga batu yang jeblok dia masih bisa profit. Di situ kan sudah menfilter, men-screening mana yang bagus dan mana yang tidak. Ya, jadi nggak boleh ada kerugian. Coronanya baru ada di 2020. Berarti kalau 2020 dia rugi, Pak, nggak apa-apa dong. Kan ada corona. Itu pengecualian. Jadi ibaratnya secara kuartalan di 2020, kalau dia mencatatkan kerugian, rugi bersih, katakanlah di kuartal kedua ya, yang mengkhawatirkan ini kan adalah kuartal kedua ya, karena hancur-hancurnya ekonomi ini di kuartal kedua kebanyakan. Kalau kuartal 1 ini kan baru ibaratnya orang masih bilang nggak mungkin masuklah ke negaraku gitu kan. Santai aja. Ya kan nggak mungkin lah masuk. Kuartal keduanya baru pada kaget semua, dampak ekonominya kelihatan. Kalau di Eropa kan masih lanjut nih lockdownnya. Seperti itu. Jadi ngerinya ini di kuartal kedua. Nah, bagaimana kalau kuartal keduanya rugi, Pak? Ya dimaafkan. Karena kan terjadi corona, terjadi krisis, semuanya diam di tempat, nggak beroperasi. Ya, kalau dia masih bisa profit, itu keren. Tapi kalau dia rugi, ya dianggap wajar lah, krisis. Corona ini besar sekali loh ya. 2008 itu kayak bagaikan luka lecet, thread. Ibaratnya, aduh, kalau dibandingkan yang krisis 2020 ini, Anda akan lihat nanti dampaknya. Ya, jadi perbandingannya 2008 tuh kayak luka lecet doang, thread. Ya, kalau 2020 luka, darahnya netes, perlu dijahit,
Terus disertai dengan ada tulang yang patah dan geger otak. Jadi 2008 tuh nanti Anda akan lihat perbandingannya kayak luka lecet doang tuh 2008. 2020 parah. Seperti itu. Jadi kalau ada rugi di kuartal kedua 2020 dimaafkan nggak apa-apa. Yang penting nantinya kita tahu nih emiten ini dia rugi sekarang, tapi nanti dia bisa balas kalau misalnya sudah kondisi mereda, sudah bisa mulai beroperasi lagi dengan baik. Karena secara track record emiten ini dari 2016 sampai dengan 2019 akhir full year itu tidak pernah mencatatkan kerugian sama sekali. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching dan semoga Anda bertambah ilmunya. Dan memang saya sengaja paskan saya bikin videonya sekarang karena di momen-momen krisis seperti ini itu bukannya lari dari saham tapi datang mendekat, karena disinilah Anda bisa mendapatkan emiten-emiten yang harganya super diskon ya. Contoh deh, oh ini video udah mau habis kok masih ada lanjutannya lagi ya, seperti itu. Biar Anda nonton tuh sampai habis, nggak cuma sepotong-sepotong gitu lah. Jadi net value itu konsepnya seperti apa sih? Simpelnya konsepnya seperti apa? Simpelnya begini. Ada satu orang, dia punya modal sendiri, katakan dia punya uang gitu ya, 300 juta. Kemudian dia pinjam uang ke bank 700 juta. Untuk bangun itu tanah menjadi ada bangunannya. Berat seperti itu. Dia pinjam uang ke bank. Kemudian ini berarti totalnya uang yang udah dia tanamkan itu adalah 1 miliar. Biasanya kalau seperti ini, dia akan jual. Umumnya kalau kondisi lagi normal, dia akan jual properti ini dengan harga 2 miliar. Kan simpel seperti itu. 2 miliar, 3 miliar ya kan. Suka-suka dia lah buka harga. Oke. Tapi karena ada corona, karena ada krisis seperti ini, dia nggak bisa jual. Di saat bersamaan, dia juga lagi butuh duit. Seperti itu. Dia lagi butuh duit. Nah, pada saat dia lagi butuh duit, apa yang dia lakukan? Dia jual banting harganya. Nah, pada saat seperti ini kan ada kondisi di mana lagi butuh duit. Kenapa dia butuh duit? Anda nggak perlu tahu. Ya, dramanya nggak usah ikutan. Gitu aja. Yang Anda perlu tahu adalah masuk akal nggak nih harganya gitu kan? Masuk akal nggak nih harganya? Nah sekarang ini 300 juta kan dia modal nih. Terus 700 juta dia utang bank. Seperti itu. Nah, dia nawarin ke Anda, bos, 1 miliar ya. Tolong ini bangunan lu beli 1 miliar, kemudian utang di bank lu yang tanggung. Pembeli yang tanggung. Bukankah seperti itu kalau beli perusahaan? Ya kan? Misalnya ini adalah perusahaan, maka berapa dijualnya? 1 miliar. Yang punya mau jual 1 miliar. Yang beli, oke, beli bayar 1 miliar, perusahaan itu menjadi pemilik pembeli. Yang beli, pertanyaannya, utang yang sudah ada di perusahaan itu pindah ke tangan siapa? Pindah ke tangan yang pemilik baru. Seperti itu. Anda mau disuruh bayar 1 miliar terus masih nanggung utang 700 juta? Ya nggak mau lah bos. Berarti kan sama dengan Anda membeli perusahaan itu dengan harga 1,7 miliar. Yang bener aja lagi krisis begini kok. Ya. Nah, net value yang saya ajarkan ke Anda, yang saya sharingkan ke Anda ini, itu sama dengan kalau ditawarin begini nggak mau beli. Nggak mau beli dong, ya kan? Karena hasilnya kan 300 juta kurangin 700 minus. Nggak mau gua. Ya gitu. Nah, itu ketemu yang properti modelnya begini. Modal 700 juta. Utang bank 300. Ya. Ini kan sebenarnya 1M nih. Simpel-simpelannya asetnya kan 1 miliar. Terus dia lagi BU. Market itu kan panik sell. Ceret. Harga turun terjebam ke bawah. Terus Anda lihat. Loh. Market cap-nya. Kapitalisasi pasarnya. Market cap-nya perusahaan ini. Cuman dihargai 300 juta. Market cap-nya perusahaan ini dihargai 300 juta. Mahal atau enggak? Ibaratnya kalau Anda mau beli, jebret cuman bayar 300 juta, dapat nih perusahaan ini, jebret. Mahal atau enggak? Mahal atau murah? Tentunya ini murah. Karena kalau Anda hitung simpel-simpelan aja, perusahaan ini modalnya 700 juta,
punya utang bank 300 juta, 700 kurang 300 sama dengan 400, masih surplus 400 juta. Kemudian Anda cuma bayar 300. Waduh. Ya apa yang Anda bayar itu 300 juta ini, apa yang Anda bayar ini, ya tentunya masih jauh di bawah net value perusahaan ini. Seperti itu. Itulah konsepnya net value. Ya. Dan indahnya saham itu seperti itu di saat krisis, di mana Anda bisa benar-benar beli dengan harga yang super miring. Seperti itu. Contoh nih misalnya tadi itu Bluebird ya, harganya udah miring sebenarnya, cuman karena prospeknya suram, makanya kita masih berpikir mau beli nggak atau enggak. Tapi jika ternyata pada saat kondisi begini, kita kan nggak tahu nih manajemennya Bluebird seperti apa. Bisa saja manajemennya, oke dah, gue nyerah dah, gue nyerah dah. Gojek tolong kamu beli perusahaan gua. Lah, seperti itu. Itu apa enggak langsung setelah itu, boom, harganya meledak tuh, tong. Kenapa? Ya bisa saja karena masih musim COVID. Jadi orang-orang yang mobil-mobilnya udah ketarik sama leasing, misalnya nantinya tahun depan itu ketarik juga akhirnya, jumlah drivernya berkurang. Seperti itu. Kemudian orang mulai melihat, wah beresiko tinggi nih pekerjaan menjadi driver. Minat orang untuk mendaftar jadi driver berkurang, misalnya. Terus ya udah, armada kurang dong, drivernya Gojek kurang dong untuk gokarnya. Tenang, kan sudah ada Bluebird, tinggal jalan, cuman dibikin online aja masih Bluebird. Prospeknya kan jadi bagus lagi Bluebirdnya, tapi kan kita nggak tahu. Ya cuman ini ngomong-ngomong nyantai doang sih seperti itu ya. Jadi konsep daripada net value itu adalah benar-benar kita mencari emiten yang dari segi likuidasinya, kalau perusahaan itu dilikuidasi, kalau perusahaan itu tutup, kita bayarnya masih, apa yang kita bayar untuk membeli perusahaan itu masih di bawah harga yang wajar. Jadi murah dapatnya. Kesempatannya adalah pada saat kondisi market sedang krisis seperti ini. Apakah krisis sudah selesai dengan kenaikan IHSG pada hari Jumat ya, di mana IHSG hari Kamis tanggal 30 April dalam satu hari naik 3,3%. Apakah krisis sudah berakhir? Apakah saya harus cepat-cepat beli all in dengan semua dana yang saya miliki? Anda coba tanya pada diri Anda sendiri. Apakah COVID akan selesai pada bulan Juli atau tidak? Apakah di bulan Juli kita bisa beraktivitas dengan normal? Normal itu artinya bukan new normal, tapi benar-benar normal. Anda berani salaman dengan orang, Anda berani jalan ke mall yang penuh sesak orang, Anda berani nonton film di bioskop, filmnya hits, penuh orang, kemudian Anda berani ikut suatu pertemuan di dalam ruang tertutup yang dihadiri banyak orang, Anda berani berpergian ke luar negeri ke negara-negara yang, contoh ke Italia, Anda berani pergi karena dikasih tiket harga promo super murah dari travel apa segala macam. Itu baru benar-benar hilang COVID-nya. Apakah bulan 7 bisa seperti itu? Coba aja Anda pikir, bisa nggak? Dampak dari COVID itu kan bukan cuma COVID-nya, tapi dampak ekonominya ini panjang nih. Ini kan belum lagi cerita perusahaan-perusahaan yang mulai goyang, perusahaan-perusahaan yang mulai kesulitan keuangan. Ini merembetnya kemana? Sistemik apa enggak? Negara sanggup enggak menghadapinya? Talangin kuat enggak nih? Macam-macam ini masih banyak dampaknya. Seperti itu. Jadi kalau Anda merasa, oh bulan 7 ini mah corona selesai, kita udah bisa beraktivitas normal, ya silakan beli. Silakan buy. Banyak yang undervalue sekarang. Hajar all in. Ya kan? Tapi kalau habis Anda hajar all in terus marketnya koreksi, jebret koreksi dalam, salahkan diri Anda sendiri, ya. Kenapa begitu terburu-buru nafsu? Seperti itu. Saya meskipun oke bulan 7 COVID-nya berakhir, tapi secara planning saya belum waktunya beli, ya sudah saya nggak akan beli, santai aja bos. Wong Warren Buffett aja 120 miliar US dollar posisi cash. Ya posisi cash
yang sudah ada sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, posisi cashnya itu bukannya berkurang karena beli saham, enggak, malah dia ada ngurangi posisi di dua perusahaan penerbangan. S&P 500 jeblok sampai bawah, dia nggak ada beli apa-apa. Tidak ada laporan Warren Buffett belanja, nggak ada, belum. Belanja saham nggak ada, malah dia sibuk ke market obligasi. Bayangin coba, dia mencari fixed asset, fixed income, fixed return. Kalau untuk yang aset beresiko seperti saham, belum dia lirik, belum. Kenapa ya? Belum parah katanya. Mungkin loh ya. Tapi yang jelas berdasarkan laporan dia belum ada belanja nih. Seperti itu. Tapi kita tahu dia ada belanja apa enggak di kuartal pertama, sebentar lagi akan keluar laporannya. Ya, sebentar lagi akan keluar laporan. Cuma sampai dengan hari ini CNN, Bloomberg belum ada memberitakan Warren Buffett belanja, belum. Belanja saham belum ada. Tapi belanja obligasi ada. Dia sudah ngincer obligasi apa-apa saja, dia udah coba masuk ke market itu karena returnnya lagi tinggi-tingginya nih. Ya kan, karena banyak perusahaan butuh pinjaman. Dia malah lirik ke sana dulu, bukannya lirik saham, enggak. Jadi kalau Anda kayak cacing kepanasan, nafsuan, udah mau cepet-cepet buy, coba deh pikir lagi. Pikir lagi gitu. Pikir lagi betul-betul. Apakah pantas nafsu belanja sekarang? Apakah sudah pasti bulan 7 akan berakhir coronanya? Dan kita bisa beraktivitas normal? Kan ya belum tentu. Bisa aja sih COVID-nya berakhir di bulan 7 dan saya sangat berharap di bulan 7 COVID-nya sudah benar-benar hilang. Saya sangat berharap. Kenapa ya? Karena banyak sekali yang membutuhkan keadaan kembali menjadi normal. Seperti itu. Ya. Cuma kalau kita ngelihat kenyataannya di lapangan, bisa saja the new normal yang akan terjadi. Jadi kita tidak akan kembali normal seperti dulu sebelum ada COVID, tapi kita sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bersosialisasi kita. Tapi ibaratnya pelonggaran lockdown, PSBB udah mulai dilonggarin seperti itu. Orang udah mulai bisa buka toko, udah cari makan lagi. Terus driver-driver ojek online, taksi online udah bisa dapat orderan yang bagus lagi. Cuma untuk kembali ke omset sebelum terjadinya COVID mungkin agak sulit ya. Karena butuh penyesuaian. Seperti itu. Itu harapan terbaiknya sih. Bulan 7 akan the new normal. Harapan terbaiknya. Cuma kalau mau lihat kenyataan realitasnya kok ya berat. Seperti itu. Tapi saya berharap bulan 7 bisa lah. Ya, harapan positifnya seperti itu. Ya, ibaratnya harapan tingginya seperti itu. Tapi saya mah orangnya realistis aja. Oke, thank you for watching.